kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Ahmad Mujadid ASH dari Surabaya. Yang kami hormati Ustadz Ali Mahdi selaku pembina Yayasan Sahabat Ayah Bunda dan Forum Sahabat Surga. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Sahabat Ayah Bunda dan Forum Sahabat Surga Bunda Nurul Laili dan segenap pengurus Forum Sahabat Surga yang kami banggakan. Yang kami hormati Ayah Bunda dan Sahabat Surga yang hadir pada acara kajian online ke 149 ini dan sahabat surga yang berhalangan hadir, semoga Allah mempermudah segala urusannya. Ayah, Bunda, dan sahabat surga yang dirahmati Allah, perkenalkanlah saya Heri Kurniawan dari Mojokerto selaku pembawa acara. Untuk itu izinkan saya membacakan serangkaian acara pada kajian malam ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya, surat Al-Furqan ayat 74 sampai 77, penyampaian materi kajian, tanya jawab dan pertanyaan interaktif dari audiens. Selanjutnya ialah doa, lalu dilanjutkan dengan penutup. Ayah, Bunda, dan sahabat surga yang berbahagia, semoga acara kajian pada malam ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju pada kajian malam ini, marilah kita sejenak mendengar tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Raihan Azikra, putri Bunda Yuyun Sania dari Surabaya. Sebagaimana firman Allah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kepada Ananda Raihan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Azikra, putra Bunda Yuyun Sania Surabaya, dari Surabaya. Saya akan membacakan surat Al-Furqan ayat 74 sampai 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina yaquluna rabbana hablana min aswajina wa durriyatina qurrata a'yuni waja'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Kul ma ya ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadah. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepada Dia? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab dan pasti menimpamu. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas tilawah dan sari tilawah yang telah dibacakan oleh Ananda Raihan. Semoga rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Sebelum menuju acara inti, akan saya bacakan sejenak value dan tagline dari FOS. Value atau nilai-nilai yang diusung oleh FOS adalah yang pertama silaturahmi, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah saling mendukung, yang keempat berpikiran terbuka, dan yang kelima ialah keseimbangan hidup. Antara lain ialah materi, sosial, spiritual, dan intelektual. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk belajar dan beramal dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat dan seimbang secara spiritual, material, intelektual, dan sosial. Kami juga menginfokan bahwa FOS juga mempunyai web donasi yang dapat dikunjungi di https://donasiforumsahabatsurga.com. Saat ini donasi yang kami buka adalah donasi program kajian, donasi prasarana FOS, donasi santunan sosial duafa, donasi pendidikan anak duafa, donasi wakaf untuk renovasi dan fasilitas masjid, dan yang terakhir ya donasi Palestina. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian yang bertema pendidikan Gen Z dalam Islam bagian kedua bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Mujadid ASH dari Surabaya. Akan saya bacakan biografi beliau hari ini. Beliau terlahir di Surabaya tanggal 4 Januari 1999, status menikah dan beralamat di Perum Gunung Sari, Indah, Surabaya. Pendidikan beliau adalah S1 Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 Prodi Pendidikan Islam di UM Surabaya. Pengalaman beliau ialah guru pengganti ekstra kiroah di SD Muhammadiyah 26 Surabaya, imam tetap Masjid At-Taqwa Dupak Bangunan 2020 sampai 2022, imam tetap Masjid Gunung Sari Indah Surabaya 2022 sampai sekarang, Kabid Tabligh IMM Komisariat Eviatan Winsa 2019 sampai 2020, Kabid Tabligh IMM Orkom IMM Winsa tahun 2009 sampai 2023, Ketua PC Pemuda Muhammadiyah Kembangan 2009 sampai 2023, Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Kajian Islam PD Pemuda Muhammadiyah Surabaya 2023 sampai 2027. Dan juga beliau tahun ini mendapat beasiswa kader Gol S2 Dr. Samsul Ma'arif 2024. Subhanallah. Demikian biografi singkat beliau. Langsung saja kita sambut dan kita dengarkan tausiah dari beliau. Kepada Ustadz Ahmad Mujadid, saya kami persilahkan. Bismillah. Terdengar jelas ya suara saya? Jelas, Ustaz. Nggih, Ustaz, jelas, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali, bertatap muka, bersilaturahim yang jelas insya Allah tidak hanya bersilaturahim, tapi kemudian kita isi silaturahim itu dengan thalabul ilmi, sehingga kemudian pertemuan yang berkah bertambah berkah lagi, begitu. Kalau saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, apa yang dimaksud berkah itu sangat luar biasa ternyata. Jadi berkah itu yang dimaksudkan oleh beliau adalah subutul khairi wa nama'uhum. Jadi kata beliau itu berkah itu adalah subutul khair, di mana kebaikannya itu sangat langgeng, artinya awet Bapak Ibu. Jadi contoh katakanlah rizki yang berkah itu adalah rizki yang awet, yang tidak mudah habis. Walaupun sedikit tapi tidak mudah habis. Itu adalah rizki yang berkah. Ada di antara mungkin kelompok lain ataupun orang lain, gitu,
kaya tapi mohon maaf cepat habis uangnya, maka itu tidak kategori rezeki yang berkah. Maka rezeki yang berkah itu kata Imam An-Nawawi bukan hanya sekedar nominal yang banyak, tapi dia awet. Tapi kata beliau ada tambahannya, yaitu adalah wanama'uhum, semakin bertambah. Artinya apa? Dengan rezeki yang dia miliki, kebaikan yang dia lakukan pun semakin bertambah. Maka rezeki yang berkah itu termasuk diantaranya adalah dari rezeki itu kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Entah itu sedekah, berinfak, dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah pertemuan kita malam hari ini insya Allah menjadi pertemuan yang berkah. Tadi saya mendengar dari yang disampaikan oleh Mas Heri sebagai moderator, itu kalau tidak salah pertemuan yang sudah 100 sekian begitu ya. Artinya insya Allah ini menjadi pertemuan yang berkah, dan insya Allah wanama'uhum bertambah kebaikannya karena memang diisi dengan tolabul ilmi yang saya mengikuti juga dari storynya Bunda Yuyun, ya kebetulan masih murid kami di SD Mukhlas, itu setiap Jumat Masya Allah luar biasa. Pematerinya juga berganti-ganti, ilmunya juga semakin tambah. Insya Allah menjadi pertemuan yang berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ayah Bunda, materi saya adalah melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan yang lalu itu insya Allah kurang lebih bulan Juni. Juni yang lalu setelah saya sampaikan terkait dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Jadi rujukan kami adalah tarbiyatul aulad Bapak Ibu. Kitab ini Tarbiyatul Aulad bil Islam yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasi'ulwan. Ya. Seperti itu. Ini saya sudah memasuki pada pembahasan yang pertama kemarin. Jadi memang di dalam kitab tersebut atau dalam kitab-kitab yang lain, dalam mendidik anak itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase memilih pasangan. Ya. Kemarin saya sampaikan panjang lebar. Fase yang kedua adalah dalam kandungan. Ya, insya Allah saya akan sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan kalau memang nutut, kami sampaikan fase yang ketiga yaitu ketika anak terlahir. Baru kemudian tahapan berikutnya dalam kitab ini dijelaskan terkait dengan kurikulumnya. Apa saja kurikulum yang disampaikan, apa saja kurikulum yang harus ada dalam mendidik anak dalam Islam. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dibantu share screen materinya atau memang tidak ada? Tidak apa-apa. Sembari menunggu, ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini menjadi sangat penting? Materi ini tidak akan bisa terlepas dalam kehidupan kita, ya. Dan tidak ada kata terlambat Bapak Ibu, ya. Ustadz, anak saya sudah besar-besar, sudah pada nikah, insya Allah masih ada cucu, masih ada boyot, begitu ya, masih ada cicit yang kemudian diberikan oleh Allah kewajiban, diberikan oleh Allah amanah untuk menjaga dan mendidik anak tersebut. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 itu, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Di mana Allah akan menjadikan harta dan anak-anak menjadi apa? Zinatul hayatid dunya. Jaga dan mendidik anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Maka perhiasan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, para ulama menafsirkan adalah perhiasan yang dimanapun, di masa zaman apapun itu menjadi perhiasan, tetap menjadi perhiasan. Ya, harta tetap menjadi perhiasan, kemudian anak menjadi perhiasan, dan cucu masuk di perhiasan dan sebagainya, itu menjadi perhiasan kehidupan kita. Walaupun memang kadang-kadang perhiasan itu ya tidak semuanya menyenangkan kan begitu. Ada yang perhiasan itu kadang-kala kita tidak suka, kita kurang pede dan sebagainya. Baik Pak Hidayat, terima kasih atas bantuannya untuk share screen. Mungkin bisa langsung lanjut ke slide yang ke-10 Bapak. Nah, jadi saya kirim tadi itu dalam bentuk PDF karena memang khawatir saya laptop ataupun komputer yang saya kirim tidak support sehingga Arabnya pecah-pecah. Nah, maka saya kemudian saya share di bentuk PDF begitu. Nah,
Berikutnya, sip. Sip. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Hidayat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fase yang kedua Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mendidik anak dalam kandungan itu diatur oleh Allah. Ya. Dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam dan Hawa bahwa mendidik anak dalam kandungan, tahapan yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ya. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan dalam surah Al-A'raf ayat 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Di mana Allah menceritakan ayat ini Bapak Ibu sekalian ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Kemudian waja'ala minha zawjaha, daripadanya lah kemudian Allah menjadikan pasangan bagi dia, Adam, liyaskuna ilaiha, agar tercipta ketenangan, kesejukan batiniah Bapak Ibu. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Lalu kemudian mereka berdua melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya. Dan begitu. Sehingga kemudian apa? Falamma atsqalat. Setelah dia berhubungan suami istri, dia melakukan pencampuran dan sebagainya itu, terdengar kabar. Falamma atsqalat. Maka kemudian dari perbuatan itulah, kemudian dia apa? Mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah merasa ringan. Kemudian apa? Da'allahu rabbahuma. Lalu kemudian mereka berdua setelah terdengar kabar bahwa di dalam rahimnya ada kandungan. Dan begitu. Maka dia berdoa kepada Allah. Rabbahuma la'in ataitana salihan. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami. Ya Rabbahuma ataitana. Kemudian apa? Berikanlah kepada kami salihan. Anak yang solih, anak yang berbakti, anak yang taat kepadamu ya Allah. Lanakunanna minasyakirin. Dan ini kemudian ikrar dari beliau berdua ketika Allah memberikan anak keturunan yang baik, anak yang soleh, dijaga betul, lanakunanna minasyakirin. Lantas kemudian mereka akan memberikan jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di fase yang pertama, fase yang kedua ini, fase yang pertama, fase yang kedua, peran orang tua memiliki peran yang sama. Artinya porsi yang sama Bapak Ibu. Berdoa kepada Allah, keduanya harus sama-sama berdoa kuat. Kenapa? Karena itu tahapan yang sangat spesial. Bagaimana kedua orang tua, ayah dan bundanya, calon ayah, calon ibu, diberikan oleh Allah kesempatan yang besar. Ya toh? Sebagaimana tadi itu, al-malu wal banuna zinatal hayatad dunya. Di mana Allah akan memberikan kepada mereka atau hamba-hamba Allah itu dengan harta, dengan anak, dengan keturunan, zinatul hayatid dunya. Yang kemudian dengan harapan harta dan anak itu, hidup mereka terhiasi. Hidup mereka sangat indah. Sehingga tercipta liyaskuna ilaiha, ketenangan batin, ketenangan zahir, ketenangan batin yang dimiliki oleh seorang ayah, seorang ibu. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sangat berat ya kalau kita berbicara terkait dengan psikologis. Lalu bagaimana dengan seorang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak? Apakah bisa tercipta ketenangan itu? Bisa. Kembali lagi itu.
lanakunanna minasyakirin. Itu adalah komitmen yang dibangun oleh Adam dan Hawa terkait dengan bersyukur kepada Allah. Tentu apa yang disampaikan ayat ini, mereka berdua menjadikan syukur sebagai tawakal kepada Allah. Ya toh? Diberikan harapannya, ikhtiarnya adalah berhubungan suami istri yang baik, berdoa kepada Allah, ya, kemudian berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi pribadi yang baik, guna tercipta anak yang baik. Ya, kemudian apa? Komitmen mereka apa? Lanakunanna minasyakirin. Syukur itu menjadi kunci. Karena kadang-kadang juga kena sebagainya. Sehingga apa? Ya terjadi di luar ekspektasi, tidak tercipta liyaskuna ilaihi. Ya tercipta apa yang namanya? Ketenangan batin. Maka fase yang pertama dalam kitab ini jelaskan adalah berdoa kepada Allah. Jadi berdoa itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah adalah pendidikan pertama kepada anak kita, ya, calon bayi kita. Kemudian dia set yang berikutnya juga dijelaskan oleh Allah tentang bagaimana dalam kandungan itu pentingnya doa, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan kisah keluarga Imran yang mungkin panjenengan sering mendengar cerita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika istrinya Imran berkata kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu. Apa Bapak Ibu? Ma fi batni muharrara. Dengan apa yang ada di dalam kandunganku. Muharraran fataqabbal minni. Maka ketika lahir, ketika lahir sang bayi ini, fataqabbal minni. Muharraran fataqabbal minni, maka akan saya khidmatkan anakmu seluruhnya. Ya, apa? Untuk apa? Untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut kisah Bapak Ibu, memang istrinya Imran ini sudah berhusnudon kepada Allah bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah anak yang laki-laki. Maka kemudian beliau menyampaikan nadar ini. Ya. Ternyata apa? Fataqabbal minni, ya Allah, maka terimalah nadar ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Alhasil apa Bapak Ibu? Yang lahir bukan seorang laki-laki. Yang lahir adalah seorang perempuan. Tapi karena komitmen doa, komitmen nadar, komitmen luar biasa dari seorang ayah dan seorang ibu yang berdoa dalam kandungan itu, apapun yang dilahirkan apa? Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, panjenengan sing mengerti, panjenengan yang lebih mengetahui mana yang terbaik. Sehingga alhasil walaupun bayinya perempuan tetap dikhidmatkan untuk agama. Sehingga lahirlah sosok Maryam yang sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya lebih hebat daripada bapak ibunya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara kehebatan Maryam daripada ayah ibunya? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ayah ibunya betul disebut oleh Allah, bahkan dikisahkan tersendiri dalam Al-Quran. Tapi mohon maaf, Allah menyebutnya bukan Imran sendiri, bukan Hanna sendiri, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Kehebatan berikutnya, Maryam bisa luar biasa disebut oleh Allah khusus surah Maryam. Tidak keluarga Maryam, tidak ibu Maryam, tapi Maryam sendiri. Khusus diciptakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu kehebatan yang pertama. Yang kedua, apa kehebatannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kalau ibunya ibunya Maryam, Hanna tadi itu, bisa melahirkan Maryam itu karena bersuami atau bersetubuh dengan bapaknya. Tapi kalau Maryam hebatnya adalah tidak pernah disentuh, tidak pernah disamperin sama laki-laki, bisa lahir seorang
putra luar biasa. Inilah kehebatannya. Artinya apa? Kekuatan doa itu menjadi sangat signifikan, menjadi sangat luar biasa dalam proses kandungan. Karena doa yang kuat, seorang Bapak Imron dan ibunya Hannah, sehingga lahirlah seorang Maryam yang sangat luar biasa. Lalu kemudian kita bertanya, Ustadz, kita doanya apa saat dalam kandungan itu? Doa yang terbaik itu seperti apa? Maka banyak jenis doa, Bapak Ibu. Di antaranya saya cantumkan ini. Ini adalah doa Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Ya, istri pertamanya. Masya Allah, doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim jauh sebelum punya anak, Bapak. Ya, bahkan jauh sebelum hamil. Kata beliau, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami minas salihin, keturunan atau seorang anak yang solih. Jadi memang ayah bunda, doa terbaik diantaranya adalah memohon kepada Allah anak yang solih. Anak yang solih. Lalu doa apa berikutnya? Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah. Sebagaimana hadis Al-Arba'in. Ya, dalam kitab Al-Arba'in Imam Nawawi juga. Di hadis yang keempat. Di situ dijelaskan. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tahapan anak di dalam kandungan itu ada 4 tahapan atau 3 tahapan kurang lebih. Yang pertama dibagi 40 hari. 40 hari yang pertama adalah di mana sel sperma itu menembus sel rahim atau sel telur yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kemudian apa? Ketika tembus, maka 40 hari yang kedua adalah menjadi segumpal darah. Ya. Kemudian 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Dan 40 hari yang keempat, disitulah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada sang jabang bayi. Artinya apa? Janin dalam kandungan selama 40 hari yang kedua, itu sudah hidup Bapak Ibu. Sudah hidup. Maka disinilah kemudian muncul fikih. Apabila bayi dalam kandungan itu meninggal dunia, apakah perlu dimandikan? Apakah perlu diproses bagaimana orang yang hidup? Maka disitulah lahir. Iya, kalau sudah melebihi 4 bulan atau 40 hari yang keempat, maka proses untuk mengkafani atau proses untuk merawat jenazah itu seperti orang yang hidup. Artinya dia dimandikan, kemudian dikafani dan dikuburkan seperti disolatkan dan dikuburkan seperti itu. Kemudian apa? 40 hari yang keempat itu di situ Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatatkan 4 poin Bapak Ibu. 4 poin. Apa poin yang pertama adalah terkait dengan rizkuha. Tentang rizkinya. Yang kedua adalah ajaluha. Tentang ajal mereka. Yang ketiga adalah al-amaluha. Tentang amal mereka. Dan yang ketiga adalah tentang celaka atau kebahagiaan mereka. Artinya apa ayah bunda? Dari hadis ini, dalam kitab di sini, dalam kitab ini disebutkan bahwa doa yang terbaik untuk anak kita adalah selain daripada memohon kepada Allah tentang anak yang soleh, kita berdoa tentang 4 hal ini. Tentang rizki anak kita, tentang ajal anak kita, tentang amal anak kita, termasuk diantaranya adalah tentang kebahagiaan anak kita. Baik ayah bunda yang dimulakan oleh Allah. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah apa tahapan berikutnya dalam fase ini. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah memastikan. Khususnya memang di dalam fase kandungan ini. Memastikan seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek. Ya, memberikan konsumsi pada ibu hamil itu rezeki yang halalan dan thayyibah. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini menjadi sangat penting? Ada kisah yang menarik, gitu. Tadi tahapan yang pertama adalah berdoa. Wis cara bahasane jungkir wali ibadah kepada Allah. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu dalam fase kandungan itu memperbanyak munajat kepada Allah, berdoa sama Allah. Yang kedua adalah rezeki yang halal. Kenapa?
rizki yang halal ini adalah salah satu penunjang bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai usaha jungkir baliknya seorang ayah, seorang ibu yang hamil yang dalam fase kandungan ini ditolak. Karena apa? Karena rizki yang dimakan atau makanan yang dimakan tidak halal. Sebab ada hadis, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa rizki yang haram itu menjadi penghalang doa kita nggak diterima sama Allah. Contoh dalam hadis yang saya kutip Ibu. Ma dzakara rajuli yutillus safara. Ya. Kemudian Rasulullah SAW satu ketika menceritakan Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan safar. Artinya apa? Ayah bunda, orang ini memiliki potensi doanya dikabulkan oleh Allah. Karena memang di dalam hadis yang lain, orang yang melakukan perjalanan, itu doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian apa? As'asa aghdara yumuddu yadaihi. Kemudian dengan pakaian yang kusut, pakaian yang kotor, artinya apa? Dia sudah dalam keadaan yang ibnu sabil, yang sudah kehabisan bekal dalam perjalanan itu. Kemudian apa? Yamuddu yadaihi ilas sama. Potensi yang kedua, dia ini sudah termasuk golongan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Sudah dia safar, kemudian dia ibnu sabil, kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian apa? Yamuddu yadaihi. Dia mengangkat kedua tangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Dalam hadis yang lain, orang yang berdoa dan kemudian mengangkat tangannya menghadap ke langit, itu doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Dia mengatakan juga, Ya Rab, Ya Rab, Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami. Dia juga memanggil asma Allah, termasuk diantaranya dalam hadis yang lain, ini adalah salah satu potensi doanya dikabulkan oleh Allah. Dia dalam keadaan safar. Dia dalam keadaan ibnu sabil. Dia dalam keadaan mengangkat doanya. Termasuk diantaranya Ya Rab mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun. Wa mashrabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Wa ghudhiya biharamin. Kata Rasulullah, tapi sayang. Syarat-syarat yang pertama ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena wa mat'amuhu haramun. Apa yang dia makan adalah dari sumber yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Yang dia minum bersumber dari harta yang haram. Wa mal haramun. Pakaian yang dia kenakan juga haram. Kemudian apa? Wa ghudhiya biharamin. Dan sesuatu yang dia kenyangkan dari dalam tubuhnya itu bersumber daripada yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah mengampaikan pada sahabat saat itu. Lalu kemudian bagaimana caranya dikabulkan oleh Allah? Kalau apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia kenakan haram. Maka ayah bunda, fase ini, fase yang kedua saya sampaikan. Rezeki yang halal menjadi penunjang doa awal kita dari itu. Jangan sampai usaha kita Masya Allah bangun tengah malam doa sujud sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, berikan kepada kami keturunan yang halal, keturunan yang salih, keturunan yang baik. Tapi kemudian hilang, sirna di hadapan Allah. Kenapa? Karena paginya kita makan sesuatu yang tidak halal, makan sesuatu yang tidak baik, makan sesuatu yang bersumber mungkin ada unsur riba. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada kisah menarik terkait dengan rezeki yang halal ini. Suatu ketika Rasulullah membuat sebuah halaqah Bapak Ibu. Dalam halaqah itu Rasulullah SAW membincangkan sebuah kebaikan. Terkait dengan anak yang baik, anak yang soleh itu seperti apa. Lalu kemudian dalam halaqah itu ada anak yang masuk Bapak Ibu. Ada anak yang masuk tanpa berpamitan. Dalam cerita itu mengambil sebuah alat permainan yang memang dimainkan saat di luar itu. Masuk tanpa berizin, keluar tanpa berizin. Rasulullah mengatakan, hada haramun, itu anak haram. Kata Rasulullah begitu. Hada haramun, itu anak haram. Kemudian apa? Dalam cerita itu, ternyata bapak seorang anak tadi yang disebut oleh Rasul anak haram itu, ada di situ Bapak Ibu. Sehingga bapak itu, anak tersebut pergi pulang. Pulang dengan posisi marah, posisi menahan amarah yang sangat luar biasa. Kemudian nyampe rumah bertanya kepada istrinya.
Wahai istriku, engkau telah berzina dengan siapa? Istrinya kaget. Loh, berzina dengan siapa mas maksudnya? Kan begitu artinya. Sehingga singkat cerita ada salah seorang sahabat yang lewat di depan rumah tadi itu. Mendengar percekcokan dan sebagainya. Dan lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwa si fulan telah bertengkar kepada sama istrinya dan sebagainya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa? Si fulan ya Rasulullah. Loh, bukankah tadi si fulan itu tadi dalam forum ini? Oh iya, dia tadi pamit ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mendatangi seorang pria tadi itu yang kemudian bertanya, kenapa fulan? Wahai Rasulullah, mohon maaf, ngapunten kalau bahasa kita ini. Ngapunten wahai Rasulullah, tadi anak yang panjenengan sebut anak haram itu anak saya. Nah, kemudian saya bertanya kepada istri saya, apakah istri saya pernah berzina? Sehingga kemudian panjenengan itu menyampaikan terkait dengan anak yang haram. Ternyata apa? Ditanya oleh Rasulullah, diklasifikasi, ditelusuri. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa jawaban seorang istri tadi ini? Iya Rasulullah, ketika saya mengandung, saya itu ngidam. Lalu kemudian suami saya ini mengambil dari pohon tetangga tanpa izin dan saya makan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah kemudian kata Rasulullah, rezeki yang halal itu menjadi ujung tombak. Bagaimana daging yang tumbuh, darah yang mengalir dalam anak kita, itu sangat spesial Bapak Ibu. Maka boleh jadi, mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Kalau misalnya anak kita sulit dikandani, gitu, anak kita ini buanggelan, ngeyelan, itu boleh jadi kita bermuasabah. Rezeki yang dimakan oleh anak kita, nafkah lahir, nafkah batin, nafkah zahir yang kita berikan kepada anak dan istri kita pastikan betul-betul menjadi atau bersumber dari rezeki yang halal. Karena mohon maaf tidak dipungkiri tadi itu Bapak Ibu. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ini nyambung dengan yang pertama Bapak Ibu, meningkatkan amal solih. Meningkatkan amal solih. Bahkan ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, menurut riset yang kami ketahui, yang kami pernah telusuri, bahwa ada pengaruh besar yang positif dari amal soleh yang dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu dalam proses perkembangan kandungan itu. Contoh misalkan, ketika dibacakan murotal, anak berubah posisi menjadi sujud Bapak Ibu. Luar biasa. Memang di dalam Al-Quran itu ada fase Bapak Ibu, pendidikan anak itu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah memberikan tahapan pendidikan itu yang pertama adalah bermula pada sam'a, pendengaran. Jadi bayi dalam kandungan itu apalagi Allah sudah meniupkan ruh, Allah meniupkan nyawa kepada mereka, maka tahapan yang pertama adalah as-sama, pendengaran mereka. Dan di riset Bapak Ibu, diteliti oleh pakar kesehatan itu, ternyata anak ketika masuk usia 7 bulan, disetelkan murotal, dibunyikan ayat-ayat Al-Quran, dia berubah pada posisi sujud. Dan mohon maaf, itu sudah kami alami pribadi. Jadi ketika istri kami itu mengandung, Bapak Ibu, sering saya setelkan murotal, bahkan kalau sempat saya kemudian bacakan setiap ba'da subuh itu, mereka merespon Bapak Ibu, dengan cara apa? Dia menendang-menendang. Ya. Apa bahasanya itu? Apa? Nunjuk-nunjuk ya. Atau bergerak, dia bergerak. Jadi mereka itu bergerak. Dan itulah kemudian respect mereka terhadap ayat-ayat Allah. Dan sangat luar biasanya kalau kita boleh bercerita Bapak Ibu, bagaimana kehebatan seorang Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan sebagainya. Itu latar belakang mereka adalah disebabkan apa kesalahan mereka itu menjadi ulama besar. Ternyata karena seorang ayah, karena seorang ibu yang terus meningkatkan amal soleh yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu meningkatkan kualitas porsi spiritual, porsi ibadah yang sangat luar biasa. Mungkin bisa jadi ya dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk bacaan Quran, dalam bentuk sedekah dan sebagainya mungkin ya.
Sehingga kemudian itu berdampak pada janin atau bayi yang dilahirkan itu menjadi ulama besar. Orang hebat dan yang luar biasa. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian fase yang kedua, yaitu dalam kandungan. Yang berikutnya akan saya lanjutkan karena masih jam 8. Ini sampai jam berapa? Pak MC? Materi saya? Sampai jam 9 atau sampai setengah 9? Halo? Pak Heri, sampai jam berapa ini materi saya? Sampai jam 8:10. Sampai 10 ya, oke. Baik ayah bunda, saya lanjutkan sedikit. Setelah kemudian kita memilih pasangan, alhamdulillah sudah terlewati. Bahkan jangan juga sudah lewat ya. Yang kedua, dalam kandungan sudah terlewati. Yang ketiga inilah, ya, saat terlahir. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi fase yang pertama dan fase yang kedua, seorang ayah, seorang ibu punya porsi yang sama. Kalau ingin memiliki pasangan yang baik, maka perbaiki dulu diri kita. Artinya apa? Porsi yang sama terkait dengan kebaikan. Yang kedua, dalam kandungan, berdoa sama-sama munajat sama Allah. Porsinya sama Bapak Ibu. Porsinya sama. Porsinya sama. Dan yang ketiga ini, fase yang ketiga ini, baru kemudian Allah mengklasifikasikan apa sih tugasnya ayah, apa sih tugasnya ibu. Walaupun terkait dengan kebaikan, porsinya tetap sama. Tapi kemudian ketika anak terlahir, kemudian Allah bangun porsi yang berbeda atau pembedaan porsi terkait dengan tugas seorang ayah dan tugas seorang ibu. Ketika anak terlahir apa? Perintah Allah di dalam ayat ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والوالدات يرضعن أولادهن. Ibu-ibu ya hendaklah menyusui anaknya haulain kamilain dengan sempurna, yaitu selama 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, yang kemudian ia ingin menyempurnakan susuannya. Wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Lalu kemudian Allah memberikan kewajiban kepada ayahnya terkait dengan apa? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk menanggung fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang ibu dan seorang anak. Inilah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah. Dalam tafsir dikatakan, porsi yang pertama seorang ibu adalah memberikan pendidikan. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan fisik. Bagaimana anak bisa terlahir dengan sehat, dengan subur, dengan kuat, dengan susuan. Maka banyak penelitian Bapak Ibu, ASI itu tidak bisa digantikan dengan satu tetes dengan formula. Apapun itu jenisnya. Sekalipun yang paling mahal tidak bisa menggantikan hasil dari ASI. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu muda ya, yang kemudian memilih wanita menjadi berkarir, maka tolong perhatikan ini. Perhatikan ini. Kalau memang apa? Liman arada ayyutimmar radha'ah. Kalau pengen penyempurnaan terkait dengan anaknya. Kalau pengen anaknya menjadi kuat, anak yang sehat, maka perhatikan ini. Yurdi'na auladahun. Susui. Bahkan sekarang dimudahkan kok. Kalau dulu itu mungkin nggak bisa, belum ada alat pompa ASI. Sekarang sudah ada alat pompa ASI. Bahkan jenengan nggak perlu capek-capek, sudah perlu pancepkan listrik, sudah itu nyedot sendiri tuh. Artinya apa? Inilah porsi yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada seorang ibu. Tolong Bapak Ibu, tolong ayah bunda, perhatikan terkait dengan ASI. Yang kedua, tugasnya ayah apa Bapak Ibu? Tugasnya ayah adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan fasilitas kepada ibu dan ayahnya. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dalam ayat ini juga disebutkan seorang ayah itu tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Dalam disebutkan bahwa di situ adalah ada kata bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya cara yang patut. Artinya dalam pemenuhan fasilitas itu tidak boleh mengganggu psikologis dan fisik seorang ibu. Kenapa? Karena ketika kita mengganggu psikologis dan fisik seorang ibu itu akan berpengaruh pada ASI. Ya. Kalau kita tidak memenuhi itu, begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak memenuhi kebutuhan fasilitas yang terbaik untuk ibu dan seorang anak itu, kemudian akan terganggu terkait dengan proses ASI itu. Dan ini sudah kami alami Bapak Ibu. Dan sudah dalam penelitian memang kalau ibu sedang menyusui, tolong seorang ayah jangan sampai mengganggu. Baik terkait dengan psikologis, artinya mental. Ya. Maka pesan saya ini bagi ayah baru atau mungkin yang dalam fase persusuan, ya, seorang ayah sering-sering ajak healing. Sering-sering merefresh otak ibu. Supaya apa? Memperlancar ASI. Seperti itu. Dan yang berikutnya, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah mentahnik. Mentahnik. Ketika proses lahir. Ya. Mentahnik ini adalah proses bagaimana seorang ayah mengunyah kurma. Ya, mengunyah kurma, dalam hal ini adalah memang kurma ajwa ya Bapak Ibu. Yang disunahkan adalah kurma ajwa. Kemudian dikunyah, sebagian dioles dengan jari kita, diambil seujung jari, kemudian dioles-oleskan pada dinding rongga mulut anak kita. Ternyata apa Bapak Ibu? Itu diteliti oleh pakar bidan itu, para bidan itu. Apa sih fungsinya tahnik itu? Ternyata fungsi tahnik itu sangat baik sekali untuk merangsang rongga-rongga mulut untuk kenal dengan puting seorang ibu. Puting seorang ibu. Itulah luar biasanya Islam itu. Luar biasanya agama kita. Sehingga kemudian ini proses yang jangan dihilangkan. Walaupun sunnah. Tapi ini proses yang dihilangkan. Kenapa? Karena ini bagian dari tarbiyatul aulad fil Islam. Yang berikutnya ayah bunda. Set yang berikutnya adalah. Ini juga hal penting. Terkait dengan pendidikan juga. Yaitu menyiapkan nama terbaik. Dan memohon doa perlindungan. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan nama yang terbaik. Saya menyampaikan dulu terkait dengan doa, memohon doa perlindungan. Pendidikan memohon doa perlindungan ini terinspirasi dari ayat Quran. Surah Ali Imran, ayat yang ke-36. Lebih spesifik 36 memang. Di mana Allah menyampaikan, فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Tadi itu, di mana Maryam atau istrinya Imran tadi bernadar, kedua orang tua mereka bernadar, kalau anaknya lahir laki-laki akan dikhidmatkan, menjadi pejuang agama, menjadi jihad fisabilillah. Ternyata apa yang lahir perempuan. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Kemudian seorang ibu, seorang ayah ini berkata kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah. Ternyata yang lahir bukan anak laki-laki, tapi perempuan. Kemudian apa? Wallahu a'lamu bima wadu'at. Kemudian apa? Padahal Allah lebih tahu daripada istrinya Imran bahwa anak yang laki-laki itu walaysa dzakaru kal unsa. Anak yang laki-laki itu memang tidak sama dengan perempuan. Tapi kemudian wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dengan tekad yang kuat, wa inni sammaituha, ya Allah saya bertekad anak perempuanku saya beri nama Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tetap saya khidmatkan untuk agamamu, tapi wa inni u'iduha, ya Allah saya memohon kepadamu, wa dzurriyyataha, terhadap keturunanku ini, minasyaitonir rajim, untuk engkau hindarkan, engkau
engkau jauhkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga masuk pada kaitannya dengan adzan. Ustadz, apakah betul sih ketika anak terlahir itu kemudian perlu kita adzani? Telinga kanan, kemudian telinga kiri, iqomah. Apakah benar sih Ustadz? Apakah perlu sih Ustadz? Singkat cerita, kami menyampaikan boleh. Kenapa? Karena memang secara spesifik ayah bunda, spesifik, ada dalil yang mengatakan begitu. Rasulullah SAW pernah mengadani cucunya. Ya, pernah mengadani cucunya. Tapi ternyata diambil ilahnya. Apa sih fungsi dari adzan itu? Yang pertama, fungsi adzan itu kata Rasulullah adalah mengusir setan. Mengusir setan. Yang kedua adalah memanggil orang sholat. Memanggil orang. Maka secara spesifik diperbolehkan untuk mengadani. Tapi memang sebagian kelompok ada yang tidak mengadani. Seperti itu ya. Apa ilah mereka tidak mengadani? Ilahnya sama Bapak Ibu. Supaya anak tidak diganggu setan. Sehingga dia ganti dengan doa. Doanya apa? Ada di slide yang berikutnya. Ya. Sorry, di slide. Mana slide-nya? Oh, tidak ada slide-nya. Oh, belum saya cantumkan berarti. Oke, saya bacakan saja doanya. Jadi doanya ini diambil dari riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Doanya bunyinya adalah, kembali yang atas saja Pak, yang kedua. Yang memberikan nama dan berdoa itu. Nah, di sini aja. Oke. Doanya adalah u'iduhu bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainil lam. Ya. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk sang anak ini bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimatmu yang sangat sempurna. Min syaitani wa hammah, dari godaan syaitan dan segala jenis tentaranya. Wa min kulli 'ainil lam, dan dari segala jenis penyakit dan segala macam penyakit ya Allah. Wa min kulli 'ainil lam, dan dari segala jenis penyakit itu ya Allah. Supaya anak terhindar dari segala godaan syaitan, anak terhindar dari segala macam penyakit, anak tetap sehat. Inilah kemudian ayah bunda yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperbolehkan ya, mengadani, kemudian mendoakan. Pada intinya adalah ketika anak terlahir, itu kita memohon kepada Allah untuk dijaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena memang iblis itu ada yang mengutus di bawahnya untuk menggoda sang jabang bayi sampai dia dewasa. Memang ada iblis khusus atau jin khusus yang menggoda jabang bayi itu sampai kemudian dia dewasa. Yang berikutnya adalah menyiapkan nama terbaik. Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab ini disebutkan nama yang terbaik itu siapa sih Ustadz? Apakah ada nama khusus? Secara spesifik Rasulullah SAW mengatakan ada 4 unsur nama yang terbaik kata Rasulullah. Yang pertama adalah Abdullah. Abdullah, ini nama terbaik. Yang kedua adalah Abdurrahman. Yang ketiga Muhammad, yang ketiga Ahmad. Artinya apa? Ayah bunda yang dimulakan oleh Allah, sebisa mungkin cantumkan 4 nama ini atau salah satu di antaranya. Monggo, cantumkan salah satu di antara 4 nama ini. Kalau khususnya laki-laki. Muhammad, Ahmad, Abdullah atau Abdurrahman, ya. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah doa terbaik dari panjenengan. Misalkan jenengan pengen anaknya menjadi anak seorang pemimpin, dinamai Muhammad Imam misalkan, atau Muhammad Rijal, atau misalnya apa gitu ya, terkait dengan sesuai dengan keinginan jenengan. Yang jelas nama yang terbaik untuk anak kita itu mengandung unsur doa. Yang ketiga kata Rasulullah, nama yang terbaik itu adalah nama yang tercantum di dalamnya nama orang tuanya. Ya. Secara spesifik Rasulullah mengatakan nama ayahnya. Ya, dibuktikan dengan cara apa? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sahabat, selalu mengkaitkan dengan bin. Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Abbas, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting. Ini sangat penting. Lalu kemudian ada pertanyaan, Ustadz, siapa yang berhak memberikan nama?
secara spesifik memang adalah seorang ayah bunda yang dimuliakan Allah. Cuman karena kita ini sistemnya adalah sistem demokratis, artinya bermusyawarah, saling urun, saling berdiskusi, saling saling berpendapat, maka boleh ayah boleh, bunda boleh, kakek boleh, nenek boleh, paman boleh urun. Maka kemudian tidak salah kalau anak-anak kita hari ini namanya sangat panjang-panjang dan aneh-aneh. Ini kemudian ya mungkin saya berkhususnya mungkin kakeknya urun nama, neneknya urun nama, ayahnya urun nama, ibunya urun nama, pamannya juga urun nama. Tapi insya Allah itu menjadi doa terbaik untuk seorang anak itu sendiri. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa mungkin itu apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik bagi ayah bunda sekalian. Baik ayah bunda yang sudah memiliki anak dewasa atau misalnya bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan sebagainya, atau juga masih calon ibu misalkan yang belum menikah, insya Allah ini menjadi bekal yang terbaik untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz Ahmad Mujaddid ASH, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan manfaat dan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Bagi ayah, bunda, sahabat surga yang sudah mengikuti kajian sejak awal maupun yang baru hadir, baik anggota FOS maupun sahabat yang belum masuk grup FOS, terima kasih sudah meluangkan waktu berharganya. Mohon kesediaannya untuk berkenan menjawab chat kami secara personal agar kami dapat menginformasikan tentang kajian berikutnya. Alhamdulillah, tiba waktunya kita di sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan langsung secara interaktif atau lewat kolom chat, silakan. Monggo Bapak, monggo. Waalaikumsalam. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi doa berkaitan dengan nama. Namanya sudah baik tapi kelakuannya tidak baik ya. Jadi memang begini Bapak. Jadi apa yang menjadi problem dalam pendidikan anak itu sangat sangat kompleks sebetulnya. Lalu kita bertanya tentang anak yang nakal itu sebenarnya kita juga bingung juga ya. Karena kita tidak boleh menyebut anak itu menjadi anak yang nakal ya. Mungkin anak yang kurang paham terkait dengan apa yang harus dia lakukan begitu. Namanya baik ya, kemudian pelakunya bejat. Ini kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nanti akan kami sampaikan di materi yang berikutnya terkait dengan 4 tipologi anak. Jadi 4 tipologi anak itu yang pertama adalah anak jadi perhiasan Bapak Ibu. Betul ya? Yang tadi saya sampaikan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak menjadi perhiasan. Bagaimana anak menjadi perhiasan itu maksudnya adalah anak menjadi kebanggaan kita. Ya, salah satu di antaranya adalah anak kita itu senengannya dipamer-pamer no. Anak kita itu sering dipamerkan kepada masyarakat umum. Anakku loh, Masya Allah, tabarakallah, habis menyelesaikan ini, dapat itu, dapat itu. Artinya masuk dalam apa? Zinatul hayat, menjadi kebanggaan. Dan itu sesuai dengan fungsi dari perhiasan itu. Perhiasan itu kan kalau ibu-ibu pakai perhiasan, dengan tidak pakai perhiasan, akan lebih pede mana Bapak Ibu? Lebih pede pakai perhiasan. Artinya apa? Tingkat kepedeannya untuk menyampaikan ke forum, menyampaikan ke umum, itu jadi hal yang baik. Tapi tidak masalah.
Karena memang anak itu menjadi perhiasan. Menjadi apa? Tunjangan kepedean. Yang berikutnya adalah walladzina yaqulu rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak juga menjadi penyejuk hati Bapak Ibu. Artinya apa? Jangankan anak kita itu menjadi obat buat kita. Tidak hanya sekedar menjadi perhiasan, tapi ini adalah ujung tombaknya. Qurrata a'yun, menjadi pendingin hati kita. Anak kita itu kalau tidak ada ngangenin, anak kita itu kalau ada itu Masya Allah menyejukkan. Apa ketika kita sampaikan, Masya Allah nurutnya luar biasa. Artinya tingkah lakunya selalu membuat kita senang. Tapi tidak salah juga, ada anak itu yang tipologinya adalah apa Bapak Ibu? Sebagai ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Menjadi ujian. Anaknya menjadi ujian. Tadi itu. Wis tak dongakno sing api, tak kasih rezeki yang halal, tak sekolahno sing wapik, jenenge wapik lho. Ya kok sik gawe apa? Menjadi fitnah. Maka ini kembali pada takdir Allah Bapak Ibu. Jangankan nama yang baik, jangankan anak kita Bapak Ibu. Mohon maaf nih. Jenengan semerap Nabi Nuh Bapak Ibu. Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi Bapak Ibu, seorang Rasul. Punya anak namanya Kan'an. Mohon maaf, perilakunya mensyirikkan Allah. Bahkan perilaku terburuknya adalah apa? Suka sesama jenis. Itu anaknya Nabi Bapak Ibu. Anaknya Rasul. Dani anaknya awak dewe iki. Artinya apa? Usaha kita terkait dengan mendidik anak tidak boleh putus Bapak Ibu. Apapun hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Ustadz, banyak kok yang curhat sama saya. Ustadz, namanya sudah baik, saya sekolahkan yang terbaik. Masya Allah, tapi ya gitu Ustadz, kok saya rada angel. Ya itu tadi, evaluasi, tetap mengevaluasi, tetap muhasabah. Ya Allah, rezeki sudah halal. Pendidikan sudah yang terbaik, nama sudah yang terbaik. Amal ibadah juga saya lakukan dengan baik. Tapi kok yang jadi ini? Ya kembalikan kepada Allah itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu tadi itu dan anak-anakmu itu menjadi fitnah, menjadi ujian, itu sudah dididik yang baik tapi jengkel hati. Masya Allah, rasanya kau saya mulai. Jangankan melihat perilakunya, bayang noto ayo mangkel. Nah itu menjadikan fitnah. Tapi apa kata Allah? Wa annallaha indahu ajrun azim. Jangan salah. Boleh jadi anakmu yang menjadi fitnah itu, hartamu yang menjadi fitnah itu apa? Dia memiliki pahala yang besar kalau kamu syukur sama Allah. Bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Ya wis tawakal ya. Wis mungkin anak yang ditekan oleh Allah. Atau kemudian anak kita menjadi tipologi yang keempat Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum adullakum fahdaruhum. Anak kita menjadi musuh. Coba bayangkan. Anak istri kita menjadi musuh. Bayangkan. Ya opo. Dan itu sesuai dengan fenomena hari ini Bapak Ibu. Bayangkan berita hari ini. Betapa banyak murid berani sama gurunya. Nantang sama gurunya. Bahkan mohon maaf. Anak sampai berani sama orang tua. Nantang. Opo Pak? Kan begitu. Ketika seorang bapak memegang pukulan. Ditantang sama anak. Ayo Pak pukulan. Kalau berani. Ini kan menjadi apa? Ini fahdaruhum. Menjadi musuh. Padahal nggak kurang laran. Namanya baik. Kembali tadi Bapak Ibu. Jadi usaha kita dalam mendidik anak, nama yang terbaik yang kita berikan kepada anak kita, sudah Ustadz saya sudah mentahnik, sudah mengakikoh, sudah doa, cek dilindungi dari setan, tapi Masya Allah Ustadz, ya qadarullah. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tapi ini Pak, tapi ini jawaban terakhir Bapak Ibu. Jawaban takdir ya, wis antene koyak ini takdir, tapi itu jawaban terakhir sekali. Jadi jawaban terakhir sekali. Jawaban pertamanya ketika melihat anak kita susah dikasih tahu, misalkan angel dituturi, kita bermuhasabah. Cek dulu pasangan kita. Kita sudah baik gak sama pasangan kita? Karena mohon maaf Bapak Ibu, anak nurut, anak bantah, itu boleh jadi karena melihat. Oh, mamaku elek karo papaku bentak kok. Oh, mamaku karo papaku kalau marah itu suka berok-berok kok. Oh, ternyata ayah dan ibuku kalau marah-marah itu banting piring kok. Mecahkan piring kok. Maka itu boleh jadi menjadi muhasabah kita. Ya kan begitu. Atau mungkin, oh sikap kita sama istri sudah baik. Kita koreksi berikutnya apa? Rizki. Rizki ini ya Allah sudah halal nggak ya ini? Atau masih ada unsur riba misalkan.
Karena mohon maaf, ada cerita Bapak Ibu, guru kami itu menceritakan terkait dengan anak yang gila. Jadi ada seorang jamaah guru kami, itu begini bercerita, beliau itu bercerita kepada kami. Ada seorang murid ya punya anak Bapak Ibu. Anaknya gila, anaknya ya nggak gila, kurang kesehatannya kurang waras lah begitu, psikologisnya kurang baik. Ustadz saya itu sudah ke dokter ya, ke spesialis lah bahasanya gitu. Memang ya tidak ada masalah apa-apa dalam otaknya itu Ustadz. Ternyata apa Bapak Ibu? Kata beliau disuruh baca Quran apa itu? Yang terkaitan dengan riba. Dan ayat itu jelaskan. Ketika ada seorang hamba yang gangguan jiwa, itu tidak lain tidak bukan disebabkan karena ada unsur riba yang dia makan. Maka Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Mungkin di antara kita, anak kita mungkin ada yang misalnya mohon maaf ya ABK. ABK misalkan. Atau misalkan terkait dengan keterlambatan perkembangan anak misalnya. Itu kita koreksi terkait dengan konsumsi yang kita makan. Riba. Bahaya Bapak Ibu. Riba itu apa sih? Nanti jangan cari tahu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu Pak Hidayat mungkin bisa menjawab sedikit. Jadi kembali lagi, takdir Allah itu jawaban terakhir Pak. Jawaban terakhir. Usaha kita sudah bagus. Tadi lagi, kalau sudah wis awak dewi wis sapi, rezeki sudah halal, pendidikan sudah baik. Ya terakhir tadi itu, ya mungkin takdirnya Allah menjadi ladang pahalanya kita. Baik, itu mungkin moderator semoga terjawab, dan kalau ada kekurangan ya mungkin murni dari kelemahan kami begitu. Sepertinya ada di kolom chat ada yang bertanya ini. Ya ini Ustadz, dari Pak siapa ini? Kanta Kabupaten Mojokerto, izin bertanya, maaf sebelumnya Ustadz, kami kan mu'alaf pada saat hamil, kan belum mengerti doa seperti tadi. Bagaimana untuk mendoakan anak supaya menjadi soleh dan solihah? Baik, oke, saya jawab dulu ya. Okay. Baik ayah bunda yang dimulakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ini terkait dengan doa. Artinya apa? Doa itu tidak terbatas pada waktu Bapak Ibu. Kalau misalkan jenengan justru malah saya lebih bersyukur lagi jenengan mu'alaf. Kenapa? Karena potensi doa dikabulkan oleh Allah itu sangat besar sekali ya Bunda. Jadi seorang mu'alaf itu kata Rasulullah seperti orang yang baru lahir. Artinya apa? Tidak punya dosa. Bahkan mungkin jenengan kalau misalkan mohon maaf nih ya, saya sama jenengan misalnya saya meninggal, itu potensi masuk surga itu lebih besar jenengan. Mohon maaf misalkan seperti itu. Artinya apa? Dosa saya mungkin lebih banyak. Dan potensi dikabulnya doa itu potensi besarnya adalah jenengan. Dan saya bersyukur sekali alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada panjenengan. Dan saya berdoa kepada Allah untuk anak panjenengan atau panjenengan sendiri atau keturunan jenengan menjadikan anak yang soleh-solehah. Termasuk diantaranya adalah doa apa yang mustajab, diantaranya adalah Robbi habli minas sholihin. Terus minta sama Allah, minta anak yang soleh. Dan tidak terbatas waktu. Termasuk diantaranya bukan berarti kemudian dalam tahapan kandungan itu, Ustadz kita kan diminta berdoa nih. Apakah ketika lahir juga kita berhenti berdoa? Ya enggak. Terus berdoa Bapak Ibu. Jadi doa itu sepanjang masa. Tidak pernah terhenti. Ya toh? Dan itu menjadi apa? Menjadi amal kita ketika kita sudah meninggal. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ketika anak cucu Adam itu meninggal, semua amalnya putus. Semua amalnya putus, kecuali 3. 1, amal jariah, ilmu manfaat. Dan yang ketiga, anak yang solih yang selalu mendoakan orang tua. Saya rasa itu jawaban saya. Jadi intinya tidak boleh putus untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian.
Nah, ada lagi nih Ustadz. lagi? Assalamualaikum. Maaf Ustadz. Waalaikumsalam. Adat orang Jawa ketika hamil ada tingkepan jangka kehamilan 6 bulan. Menurut agama Islam apa ada maksudnya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, hadirin yang dimulakan oleh Allah. Tadi saya lupa sepil ini. Tadi mau saya bahas juga nih. Jadi memang ada Jawa itu sangat luar biasa ya. Jadi ilmu Jawa itu apa Bapak Ibu? Ilmu gaduk ya, betul ya? Ilmu gaduk ya. Apa? Cocok ya, ini ya begitu. Jadi dalam adat Jawa itu tidak hanya 6 bulan, ada yang juga 4 bulanan toh, 4 bulanan, 6 bulanan, 7 bulanan dan sebagainya. Ternyata saya berhusnuzon Bapak Ibu. Ketika mengkaji tadi hadis Al-Arba'in tadi itu, yang hadis yang keempat tadi itu terkait dengan penciptaan proses manusia itu kan. Jadi Allah 40 hari yang pertama sel sperma masuk pada sel telur seorang perempuan, 40 hari yang kedua membentuk segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging, dan 40 hari yang keempat itu adalah Allah meniupkan ruh, Allah meniupkan, menentukan bagaimana, mengutus pada malaikat untuk mencatat bagaimana rezekinya, ajal mereka, termasuk di antara jodohnya dan sebagainya. Maka saya berhusnuzon, oh mungkin ada Jawa 4 bulanan itu bagian dari cara mensyukuri nikmat Allah bahwa janin yang ada dalam kandungan sudah ditiupi ruh. Begitu. Saya berhusnuzon seperti itu. Walaupun di dalam Islam memang tidak ada syarat spesifik. Kamu harus tingkepan, kamu harus syukuran 4 bulanan, enggak. Ya kan begitu. Tapi saya berhusnuzon, oh mungkin ada Jawa itu terinspirasi dari hadis ini. 4 bulan yang pertama Allah meniupkan ruh. Allah meniupkan, mencatatkan bagaimana rezeki dia, jodoh dia, ajal dia, amal dia, dan sebagainya. Mungkin dia cara bersyukurnya seperti itu. Atau mungkin 7 bulanan atau 6 bulanan. Saya berhusnuzon dengan apa? Di dalam Al-Quran itu jelaskan oleh Allah. Bagaimana bayi yang bisa dilahirkan itu minimal usianya adalah 7 bulan. Walaupun dalam Al-Quran itu bukan bahasanya bukan 7 bulan, tapi hari. Nanti jangan cari ayatnya. Ya. Terkait dengan hari. Oh, saya berhusnuzon. Oh, mungkin orang Jawa itu, ada adat itu, mensyukuri nikmat Allah. Kalau masuk pada usia 6 bulan, usia 7 bulan, berarti sudah melewati fase anak itu bisa dilahirkan. Maka kemudian lahir prematur atau bayi prematur itu menurut dokter Bapak Ibu, jadi kan kalau tidak percaya cari tahu. Bayi prematur itu bisa dilahirkan minimal usianya adalah paling minim 7 bulan. 7 bulan minimal. Kalau di bawah itu mungkin tidak disebut sebagai bayi prematur atau tidak bisa dilahirkan. Oh, itu terinferi dari mana? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesialnya Allah. Bagaimana pendapat saya atau bagaimana pendapat Islam terkait dengan hal itu? Selama tidak menjadi hukum yang wajib. Oh, lek petang ulanan wajib syukuran. Kalau 7 bulan wajib tingkepan itu yang menjadi salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena persoalan fikih itu tidak ada yang lain kecuali ar-ruju' ilal Qur'an was sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada yang diajarkan dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis yang kami pahami nih Bu. Kalau panjenengan mungkin punya guru sendiri membolehkan ya monggo silahkan. Tapi yang jelas selama kami pribadi atau berdasarkan kepahaman kami selama tidak menjadi hukum yang wajib maka diperbolehkan dalam agama. Kalau menjadi hukum yang wajib harus tingkepan, harus 7 bulanan, harus dan sebagainya. Itu yang menjadi salah. Kenapa? Karena di dalam agama kita tidak ada seperti itu. Semoga bisa terjawab. Ini Berikutnya. untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Maaf Ustadz, jikalau orang tua yang lagi marah kepada anak ada kata-kata yang tidak terkontrol, amalan apa Ustadz untuk agar tidak berdampak kepada anak akibat ucapan orang tua tersebut? Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali pada masalah parenting Bapak Ibu. Jadi memang ya khususnya memang ayah ibu muda atau papa muda, ayah papa muda begitu ya. Karena memang emosi atau amarah yang sulit terkontrol. Kenapa? Karena memang mungkin masih dalam proses peralihan dari masa bujang menuju masa pernikahan ya, berdua kemudian diberikan anak, ya, itu juga belajar lagi.
masanya. Jadi setelah sendiri, kemudian bagaimana dia memiliki pasangan, ditambah lagi dia harus beradaptasi dengan kondisi dia punya anak. Karena memang tidak punya anak itu tidak semudah yang kita bayangkan kan begitu. Itu juga di dalam Al-Quran disebutkan, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar. Di mana ayatnya? Nah, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-6. Ini sebelum menjawab terkait dengan amarah ya. Ini perlunya parenting Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Adaptasi terkait dengan masa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-6 itu, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Dan kemudian kami berikan kepadamu masa di mana sesuatu keindahan, sesuatu kenyamanan kamu disingkirkan oleh Allah. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kemudian Allah berikan kepadamu harta dan anak-anakmu. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kemudian kamu menjadi kelompok yang besar. Artinya apa? Ini seolah-olah kalau misalnya kita nggak tahu parenting nih, maka seolah-olah anak itu, istri kita itu menjadi beban Bapak Ibu. Artinya apa? Kenyamanan ketika masa bujang itu sangat berbeda jauh terkait dengan pendidikan. Ya. Jadi bagaimana seorang bujang, seorang yang sudah punya istri dan sudah punya anak, itu memang kenyamanannya berbeda. Maka saya sampaikan, didiklah anak itu dengan cinta. Sehingga insya Allah jangan menjadikan anak itu jadi beban. Artinya apa? Kemarahan yang muncul ketika kita mendidik anak dengan cinta itu akan minim sekali. Kenapa? Karena kita jadikan anak istri kita itu menjadi sesuatu yang zinatul hayat, menjadi perhiasan, menjadi sesuatu yang menyejukkan, sehingga minim sekali untuk marah. Lah kemudian bagaimana Ustaz kalau kadung marah ya opo? Kan begitu. Maka dalam ilmu parenting diantaranya adalah jangan pernah malu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada anak kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai pernah punya rasa malu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada istri, kepada pasangan, kepada anak kita. Kenapa? Karena itu adalah hal psikologis yang sangat terekam kepada anak kita. Oh, seperti ini ya, kalau orang bersalah harus minta maaf, harus memperbaiki diri, harus menyampaikan kepada orang yang telah dilukai, misalkan begitu. Kenapa? Karena itu tadi akan terekam di otak anak kita, apalagi anak yang masih belia, anak yang masih anak-anak, ya. Maka sekali lagi ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah dalam ilmu parenting, sekali lagi jangan pernah malu untuk menyampaikan permohonan maaf kepada anak kita. Dan lebih unsur pentingnya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pernah memang mengalami fase itu sebetulnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana emosi saya itu sangat meledak-ledak ketika anak rewel, termasuk di antaranya istri saya. Tapi itu menjadi pengalaman yang terbaik menurut saya. Bahkan sampai saya itu datang ke psikiater Bapak Ibu. Datang ke salah satu rumah sakit, ke psikiater. Memang salah satu di antaranya cara terbaik ketika kita marah dengan anak kita adalah kita tidak bertemu dulu memang. Tidak bertemu dulu untuk mengontrol emosi itu. Ketika kita marah, jangan melihat mereka. Misalkan begitu. Jangan melihat mereka. Sudah, tinggalkan mereka. Atau misalkan titipkan anak ini ke orang lain. Sementara waktu. Mungkin untuk mengontrol emosi, untuk mengondisikan diri sendiri, untuk mengontrol nafsu yang meledak-ledak itu. Setelah reda, kata dokter itu apa? Minta maaf sama anak. Minta maaf sama anak. Sering-sering minta maaf. Kenapa? Karena itu sudah terekam Bapak Ibu. Dan mohon maaf, dalam penelitian kesehatan, ketika kita bengok, bahasa kita apa? Bengok, teriak kepada anak kita. Itu ternyata apa? 100 sel di dalam saraf otak anak kita itu putus. Masya Allah. Semoga kita na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya, ini menjadi pengalaman berharga bagi kami dan juga pengalaman mungkin dari panjenengan semua. Kalau misalnya marah, istighfar, kemudian minta maaf, meninggalkan anak itu, atau kita
jangan ketemu dulu atau lebih baik meninggalkan. Kenapa? Karena kita terus menemui itu, mungkin setan itu akan semakin menggoda. Pukul, mungkin begitu. Jadi awalnya teriak, mungkin lama-kelamaan kalau terus itu bisa mukul. Maka tinggalkan. Kalau Islam marah sudah tinggalkan. Kalau sudah lebih enak, lebih nyaman, nyamperin anak, minta maaf. Itu insya Allah akan menjadi dampak positif bagi anak kita dan insya Allah tidak akan kebablasan ya seperti itu. Terima kasih ayah bunda sekalian. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Mujadid atas materi kajian malam hari ini dan terima kasih juga kepada Ustadz Ali Mahdi dan Ustadz Imaduddin selaku pembina Forum Sahabat Surga dan Yayasan Sahabat Ayah Bunda. Serta kepada semua pengurus Sahabat Surga yang telah memberikan wadah berupa kajian online. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan. Ada pantun penutup untuk ayah bunda sahabat surga. Mohon maaf. Terima kasih ayah dan bunda dan sahabat surga sekalian. Acara selanjutnya yakni ialah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mujadid. Untuk Ustadz Ahmad Mujadid dipersilakan. Monggo Ustadz. Mohon maaf Bapak. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan akhir ini saya menyampaikan sekali lagi penyampaian mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kami dalam penyampaian kurang berkenan, ya campur-campur Bapak Ibu, bahasa Jawa, bahasa Surabaya, ya bahasa Indonesia. Ya memang inilah kelemahan kami di generasi Z ya, generasi milenial yang mungkin kurang memahami terkait dengan bahasa. Ya karena memang dilahirkan di kota Surabaya, ya mungkin jarang sekali mungkin berbahasa Jawa kromo ya. Ya mungkin kalau masih Mojokerto mungkin masih kental sekali terkait dengan bahasa daerah seperti itu. Ya sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ke depannya. Dan kami menyampaikan terima kasih atas forum ini. Sekali lagi kepada pimpinan FOS ya, Forum Sahabat Surga termasuk diantaranya ayah bunda semuanya, ayah bunda hebat. Saya doakan khusus untuk panjenengan semua diberikan oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kuat untuk menjadi ayah dan bunda yang kuat dan insya Allah akan terlahir generasi-generasi hebat yang sangat luar biasa untuk berjuang demi agama dan bangsa kita ini. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي من ذريتي. اللهم ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ahmad Mujadid atas materi kajian malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan pantun penutup untuk ayah, bunda, sahabat surga. Bunga mawar merah muda, ada yang mekar satu. Terima kasih semuanya sudah mau meluangkan waktu. Demikian kajian ini saya tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas moderator boleh dibantu dokumentasi ya, nanti dikirim ke saya. Karena saya pakai handphone di capture atau picture screen. Ya. Ya mungkin semua ayah bunda bisa buka kameranya, di foto nanti yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya ini bisa terlihat senyum ke kameranya masing-masing. Nanti dikomentasikan sama Mas Heri. Ya Mas Heri bisa dibantu untuk picture ya. Ya, ayah bunda ayo senyum bunda. Ini ada Bu Dwi Sulis Mojokerto, Masya Allah ada Bu Evi Surabaya, Bu Fitria, Pak Anas, Pak Mukhlas, Pak Hidayat Surabaya, Pak siapa ini lagi? Bu Hani, Bu Subaikha, Masya Allah, tabarakallah. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Monggo, Mas Heri di foto. Senyum terindah ayah bunda. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, alhamdulillah tidak terasa ya. Terima kasih ayah bunda, salam kenal dari kami. Mungkin kalau mau main ke Surabaya boleh main-main ke rumah saya di Gunung Sari Indah. Alhamdulillah kebetulan kami juga punya LBB khusus PAUD, jadi SD insya Allah yang Surabaya boleh sekalian promosi. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama, mohon izin keluar ya. Barakallah. Assalamualaikum. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah hadir pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ditunggu untuk minggu depan. Insya Allah libur ya untuk kajian minggu depan. Kita lanjut lagi di kajian tanggal 3. Ya, Bu.